Selamat siang dan salam sejahtera. Saya adalah Heri Bertus Iko, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 4 Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku fase D kelas 7 SMP. Untuk itu, dengan rendah hati saya mohon masukan, kritik, dan saran dari para dosen agar saya dapat meningkatkan profesionalitas sebagai guru. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Semua ya? Puji Tuhan. Baik anak-anak, mengawali pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Baik, Desrita, silakan pimpin kita dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas hari yang Engkau beri ini. Kami akan belajar tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Semoga dengan pelajaran ini kami semakin yakin bahwa Engkau hadir dalam keluarga kami, secara khusus melalui orang tua kami. Berkat-Mu kami mohonkan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Desrita. Ya, sama-sama. Nah anak-anak, mari kita sekali lagi berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri. Indonesia negeriku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mengandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, pahlawan kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Silakan duduk kembali anak-anak. Ada sukacita anak-anak? Ada. Ada sukacita anak-anak? Ada. Puji Tuhan. Nah, mengawali pembelajaran ini, setelah tadi kita berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya kita akan menyanyikan Terima Sukacita Surga. Mari sekali lagi kita berdiri. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ataskan segala surga, tangguhkan badai yang bergelora. Hari ini kita akan belajar dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Terima Sukacita Surga. Sekarang Bapak melaksanakan apersepsi. Dalam pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku. Apa saja kemampuan yang aku miliki? Apakah aku menyadari
bahwa kemampuanku terbatas dan karenanya aku butuh orang lain untuk membantuku berkembang. Apa hal terbaik yang pernah kamu lakukan hari ini atau minggu ini untuk keluarga? Dan mengapa kamu melakukannya? Bagi kamu, siapa yang paling sering berkorban di dalam rumah? Dan apa bentuk pengorbanan itu? Tujuan pembelajaran kita dalam materi ini adalah peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga, sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan di dalam keluarganya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ada masalah nanti yang akan kita sodorkan dan akan kita telaah bersama anak-anak, akan kita analisis. Kemudian juga kita menggunakan pendekatan deep learning, yaitu pembelajaran mendalam. Maka tadi Bapak katakan, ada sukacita di sini? Ada. Ada kesadaran di sini? Ada. Harus juga ada makna dalam pembelajaran ini. Karena pembelajaran mendalam itu nanti kita akan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, kita mulai memasuki kegiatan inti pembelajaran kita. Di dalam ini nanti kita akan melihat tayangan film pendek. Ini scan barcode untuk mendapatkan link YouTube dari film itu. Dan dari film ini nanti kita akan melihat. Nah, dalam kelompok anak masing-masing seperti ini, kita akan melihat tayangan film pendek berjudul Bunda. Mari kita saksikan. Rahim tunggu nak. Tunggu deh anakku. Rahim, makan dulu nak. Buru-buru Mama, terlambat kajian. Rahim, makan dulu nak. Dede, berat ini anak. Sudah capek-capek masak. Baik, anak-anak telah menyaksikan bagaimana film pendek berjudul Bunda. Sekarang anak-anak dalam kelompok akan berdiskusi dengan tuntunan pertanyaan untuk membahas permasalahan atau persoalan yang ada di dalam film tadi. Tapi juga Bapak meminta anak-anak untuk membuka dokumen-dokumen ajaran gereja maupun kitab suci dari dokumen Konsili Vatikan II, Familiaris Consortio, juga Katekismus Gereja Katolik. Di mana anak-anak bisa melihat sumber itu ada pada buku siswa halaman 55 sampai dengan halaman 57. Dokumen-dokumen itu nanti untuk anak-anak meneropong persoalan atau kasus dalam film tadi dengan dokumen gereja.
Apakah tadi anak-anak bisa menyaksikan film sampai selesai dengan baik? Sampai selesai ya? Ya, sampai selesai. Oke, jadi anak-anak kemudian memiliki pola pikir setelah melihat film pendek berjudul Bunda. Sekarang Bapak serahkan anak-anak untuk mengeksplor lebih dalam persoalan dalam film tadi dalam kelompok masing-masing. Silakan anak-anak berdiskusi. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik di lembar yang telah Bapak bagikan untuk anak-anak pecahkan secara kelompok. Silakan ketua kelompok mengorganisasi teman-temannya untuk aktif, ya, untuk aktif. Silakan berdiskusi anak. Silakan berdiskusi. Nah, anak-anak sekalian, setelah anak-anak berdiskusi dengan 5 pertanyaan dalam kelompok tadi, sekarang kita ice breaking dulu. Mari kita berdiri. Bapak ingin memperkenalkan kepada anak-anak tepuk laping kering, ya. Tepuk laping kering. Oke. Siap tepuk laping kering? Ya. Tepuk laping kering level SD, ya. Tepuk laping kering. Laping, laping, kering, kering, laping, kering, laping, kering. Tepuk laping kering level SMP. Siap ya? Tepuk laping kering. Laping, laping, kering, kering, laping, kering, laping, kering. Boleh tepuk tangan. Silakan duduk anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, di mana nanti anak-anak akan melakukan penyelidikan. Melakukan apa? Penyelidikan dengan mencari data, referensi atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Belajar dengan penuh kesadaran, mindful. Anak-anak sadar bahwa berada di sini. Nah, gereja telah menyediakan dokumen-dokumennya untuk meneropong permasalahan dalam keluarga. Apa yang pertama? Apa? Ini ada di dalam buku bacaan anak-anak, di buku siswa ada ya. Ada kelihatan anak-anak? Ada. Oke. Nah, ya. Sekarang anak-anak masuk ke diskusi kelompok untuk yang kedua dengan RKPD 1.2. Silakan. Silakan berdiskusi lebih aktif, ya. Lebih aktif. Selamat berdiskusi.
Menurut kelompok Anda. Anak-anak sudah diskusinya? Nah, sekarang kita akan mendengarkan apa hasil diskusi setiap kelompok. Kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Selamat siang. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapakah tokoh utama dalam video ini? Rahim, ayah, ibu, dan kawan-kawannya. Selain itu, siapakah tokoh lainnya yang namanya disebut di dalam video? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Sebaiknya kita harus mendengarkan ucapan orang tua. Menurut tugas keluarga menghayati kenyataan persekutuan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Selanjutnya kita dengarkan presentasi kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Mengapa Rahim tidak menghiraukan panggilan ibunya yang memintanya sarapan sebelum berangkat ke tempat uji? Menurut pernyataan Konsili Vatikan dalam dokumen Gratissimus Educationis artikel 3, apa saja kewajiban-kewajiban orang tua? Kewajiban orang tua mendidik anak-anak mereka, menciptakan lingkungan keluarga yang berbakti kepada Allah, memberikan kasih sayang kepada sesama, mengenalkan Allah dan iman Katolik kepada anak-anak, dan mengajarkan nilai-nilai Kristiani untuk kehidupan anak. Apa peran anak-anak dalam keluarga menurut konstitusi dogmatis Gaudium et Spes Gereja di Dunia Dewasa ini artikel 48? Peran anak-anak menguduskan orang tua mereka, membalas budi orang tua, berterima kasih dan mencintai mereka, dan membantu orang tua saat mereka kesulitan dan di usia lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tuliskan 2 pertanyaan yang merupakan 2 soal teks oleh anak kepada orang tuanya. Menghormati orang tua, kasih sayang kepada orang tua, patuh dan taat kepada orang tua, membalas budi terhadap orang tua. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan presentasi kelompok 4. Selamat siang. Siap. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang bisa kalian pelajari dari pembicaraan ini? Kita harus menghormati orang tua selagi kita bisa bertemu dengan orang tua kita, mendengarkan nasihat orang tua, dan jangan meminta orang tua. Rumuskan satu rencana aksi konkret personal komitmen yang dapat diterapkan oleh setiap anggota kelompok selama 4 jam ke depan, yang menunjukkan keterlibatan aktif dan rasa syukur dalam keluarga, dan yang tidak membutuhkan biaya materi. Misalnya aksi pelayanan, komunikasi yang baik, atau quality time. Nanti sepulang sekolah, kami ingin membantu orang tua membereskan rumah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik anak-anak, setelah tadi kita menyaksikan presentasi setiap kelompok, Bapak senang sekali melihat presentasi anak-anak. Selanjutnya kita akan saling menanggapi hasil diskusi. Siapa yang mau menanggapi?
menanggapi dulu? Saya Pak, Oke, Aprilio, silakan Aprilio. kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa kesalahan Rahim yang dia lakukan terhadap ibunya? Baik, ia mengabaikan ibunya karena ia sudah telat untuk mengikuti tes ujian. Terima kasih atas jawabannya. Yang sama-sama. Baik, ya, telah ditanggapi oleh kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 1. Brenda mungkin, ya silakan Brenda. Kami dari kelompok 2. Ya, silakan. Mengapa teman Rahim marah ketika melihat ibunya memakan daging? Karena ibunya Rahim memiliki penyakit kolesterol. Terima kasih jawabannya. Oke, kayak selanjutnya kelompok 3. Silakan mau bertanya kepada Kelompok 4. kelompok 4 ya. Apa makna belajar kita hari ini? Sebenarnya kematian memuliakan orang tua kita selagi bisa. Oke, bisa diulangi nak lebih kuat? Kita harus menyayangi, menghormati dan memuliakan orang tua kita selagi bisa. Menyayangi, menghormati, memuliakan orang tua kita selagi bisa. Luar biasa. Oke. Baik, kita sudah bertanya menanggapi hasil diskusi anak-anak sekalian ya. Anak-anak yang terkasih, melalui hasil diskusi kita tadi, Bapak mengusulkan beberapa kesimpulan dalam materi pembelajaran kita hari ini. Tolong Nak Karlen baca dengan kuat ya. Anak ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tuanya. Anak jangan sampai menjerumuskan orang tuanya kepada dosa. Contohnya ada orang tua yang korupsi karena anaknya terlalu menuntut hidup mewah. Banyak orang tua gampang marah, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar karena anaknya tidak menurut nasihatnya. Anak punya hak mengingatkan orang tuanya untuk tidak mabuk-mabukan atau terbiasa berjudi. Baik, terima kasih Karlen. Anak-anak yang terkasih, sekarang Bapak akan membagikan lembar untuk anak-anak berefleksi. Kan, ya. Silakan dibaca baik-baik dan diberikan tanda centang. Tulis namanya anak-anak ya untuk di lembar refleksi. Salah satu contoh, setelah menonton film Bunda melalui diskusi kelompok dan membahas materi, saya jadi lebih sadar bahwa terkadang saya pernah mengabaikan panggilan, nasihat, atau perhatian dari orang tua seperti Rahim dan Ayah karena kesibukan atau emosi sesaat. Ya atau tidak? Kemudian ada tuntunan pertanyaan kedua. Saya mengerti bahwa setiap panggilan dan teguran yang ditunjukkan orang tua adalah wujud nyata dari peran dan kasih sayang mereka untuk mendukung perkembangan dan kebaikan diri saya. Ya atau tidak? Kalau anak-anak setuju dengan pernyataan itu atau pertanyaan itu, silakan centang iya. Kalau tidak setuju, silakan centang tidak. Bapak beri waktu untuk merenung sambil menatap kertas itu dan berefleksi tanpa suara. Baik anak-anak, sekarang anak-anak sudah mengerjakan lembar refleksi. Silakan dikumpulkan lembar refleksi itu di ketua kelompok masing-masing. Baik anak-anak sekalian, kita sudah berada di penghujung kegiatan
pembelajaran kita. Masih ada yang ingat apa tema kita hari ini? Peran keluarga bagi perkembangan. Anak-anak merasa sudah memecahkan masalah tadi? Sudah dalam kelompok, sudah didiskusikan, dipresentasikan, disanggah, ditanggapi dengan penuh kasih oleh teman-temannya. Sekarang Bapak beri kesempatan anak-anak yang ada sekiranya mau bertanya untuk dari Ezra Yoga. Silakan Ezra Yoga. Apa makna dokumen-dokumen gereja itu bagi persoalan keluarga? Pertanyaannya keren ya. Apa makna dokumen-dokumen gereja bagi persoalan keluarga? Ada yang kira-kira mau mencoba menjawab? Iya. Nanti anak-anak, jawaban Bapak tidak boleh dianggap final. Anak-anak harus terus belajar mengeksplor, ya kan? Mungkin karena dalam dokumen gereja itu ada sabda Tuhan yang menjadi pedoman, jadi rambu-rambu. Sehingga itulah pentingnya dokumen gereja untuk landasan hidup berkeluarga, meneropong persoalan keluarga seperti yang hari ini kita lakukan. Seperti itu ya. Anak-anak hebat, luar biasa ya. Tepuk tangan. Anak-anak sadar masih berada di sini? Masih. Anak-anak sadar masih berada di sini? Masih. Sadar ya, oke. Apakah anak-anak merasa memberi makna? Ada makna? Ada makna. Apakah anak-anak gembira? Gembira, Pak. Meskipun tadi videonya mungkin bikin mewek, tapi tetap gembira. Baik anak-anak yang terkasih, tugas anak-anak di rumah untuk minggu depan adalah anak-anak membuat doa tertulis dan niat-niatnya juga ditulis. Doa tertulis untuk orang tua dan niat-niat yang baik untuk orang tua. Nah, setelah anak-anak menulis doa dan niat-niat itu, anak-anak menyerahkannya ke orang tua untuk di tanda tangan. Paham tugasnya anak? Itu tugas untuk minggu depan. Baik. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu untuk menutup pembelajaran kita, yaitu lagu berjudul Doa Seorang Anak. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuanya. Baik anak-anak, siapa yang mau memimpin doa penutup? Saya Pak. Oke, Depan, silakan Depan berdiri. Kita semua yang lain duduk untuk berdoa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami telah belajar tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Semoga kami dapat menjadi anak-anak yang baik, hormat, dan sayang kepada orang tua. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami selamat sampai tujuan. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan disiapkan. Selamat siang anak-anak. Shalom